Nah, debar-debar, nyeri dada, terus kayak sesek, kayak diiket, kayak diiket, terus udah pusing, gitu, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak saya kemarin, kayak nggak ngerasa apa-apa gitu. Bayangannya tuh kayak udah mau itu, tapi ternyata tahu-tahu udah selesai gitu. Nggak, sambil ngobrol juga sama dokternya. Jadi nggak ada bayangannya tuh operasi tuh kayak udah mau dibelek atau apa, ternyata enggak. Ya biasa lah. Kayak nggak rasa berat lagi. Kan kadang kita rasa tuh, saya kemarin tuh ini dikit aja tuh rasa jantung langsung kayak mau keiket gitu tuh, kayak terus mau gini deg-deg gitu. Serem juga ya, Bu. Tapi ini kayaknya kayak kok ada mau rasa itu tapi kok nggak ada gitu, kayak nggak ada gitu loh, mau kumat begitunya kayak kok nggak. Udah agak kayak jantungnya tuh kayak rasa lega gitu, kayak nggak disesek gitu. Nah, debar-debar, nyeri dada, terus kayak sesek, kayak diiket, kayak diiket, terus udah pusing, gitu, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah 20 tahun lebih kali. Iya. Ngerasa sesak dan itu? Iya, udah sering berulang-ulang. Kalau zaman masih agak mudaan dikit tuh kan jarang, kumatnya tuh jarang. Tapi pas seiring usia kesini, mungkin anak saya juga udah 4 ya, semakin ini sering kumat. Kadang lagi di tempat umum, kadang saya lagi nyetir sendiri, kadang di kereta, di pesawat pun pernah saya. Itu habis jalan-jalan sama teman-teman Eropa, itu pas lagi mau naik lagi mau boarding, aduh mau kumat ini, saya langsung diam, tarik napas, ya berdoa lah, yang utama tuh berdoa, terus kursinya seginiin dikit, saya udah takut aja nih, waduh udah berdoa aja, untung lewat itu, nggak sampai sempet. Iya, pernah lagi nyetir, saya berhenti parkir, saya tiduran aja lama dah gitu nungguin reda. Banyak pengalaman saya selama menderita aritmia ini. Baru tahu nih aritmia itu pengalamannya banyak. Di kereta pun pernah, dari luar kota ya. Sering. Itu udah ada obat ya, udah dikasih obat sama dokter dulu. Ya, jadi ibu ini tuh ada gangguan irama ya. Jadi kadang-kadang nadinya tuh cepat. Nah, Baimin cepat itu secepat apa? Itu bisa sampai 180, bahkan sampai mendekati 200 gitu. Pencetusnya apa nggak tahu gitu. Jadi itu bisa terjadi kapan aja gitu. Itu bisa terjadi di mana aja. Dan berbahayanya kalau misalnya kita masih let's say lah nyetir, lagi nyetir terus tiba-tiba itu terjadi rasa mau pingsan, apa yang terjadi? Bisa kecelakaan. Itu kayak misalnya kalau udah kayak gitu, saya paling udah rebahan, pilih rebahan, terus saya sampai nenangin jantungnya debar-debarnya jadi normal lagi terus. Cuman itu lama, bisa sampai 3 jam, 4 jam, bisa lama itu, sampai keringet dingin, gitu, lama banget, lama deh. Terus tapi saya harus muntah. Kalau saya udah muntah, baru itu enak gitu. Justru saya baru tahunya sama dokter Doni, dibilang ini jenis setelah saya kontrol di rumah sakit ini, baru dibilang jenis penyakitnya itu ya ini aritmia. Saya baru tahu setelah sekian puluh tahun, jenis penyakit saya itu aritmia itu. Dari keluarga juga kan didukung, suruh segera ini, karena kan kumatnya kemarin itu jadi sering. Jadi kan mungkin anak-anak atau keluarga terus
sering lihat kumat itu jadi pada ketakutan kan gitu. Takutnya kenapa-napa, lebih ini lagi apa, takut kayak ada yang bilang suka nanti bisa jadi stroke atau pecah apa gitu, pembuluh darah atau apa gitu. Takut itu aja sih. Masuk sadar sepenuhnya. Terus karena bayangan sih pertama kan mau masuk ruang operasi kayaknya udah takut ya. Tapi kan kebetulan ada suster Nike kan yang dampingin, terus ini kan jadi nggak takut gitu, kayak kasih semangat. Terus yang lain-lain, suster yang lain juga. Jadi kayak seperti enak gitu loh, maksudnya apa sih, nggak ketakutan lagi, bercanda-bercanda sambil ngobrol gitu-gitu. Jadi kayaknya nggak usah takut lah. Nggak kerasa. Saya nggak kerasa, makanya saya bilang, Toto, udah selesai. Jadi penanganan yang kami lakukan waktu itu dinamakan prosedur ablasi. Prosedur ablasi itu seperti apa? Caranya ablasi itu tertib pasiennya tiduran di ruang kateter, ntar dibius lokal ya. Jadi lokal aja dibiusnya, bukan selama tindakan sadar. Jadi nggak dibius total. Lalu kita akan masukin kayak kabel seperti ini ya. Jadi kabelnya kecil seperti ini. Ini masuk ke dalam jantung melalui pembuluh darah. Ya, melalui pembuluh darah balik. Ya, pembuluh darah balik tuh namanya vena, yang kalau kita lihat yang biru-biru nih di tangan tuh, yang lurus-lurus, nah itu pembuluh darah balik. Lalu jadi kita masukkan dari pembuluh darah paha, ya, dari paha kita masukin, ntar ke dalam jantung sambil kita lihat, sambil kita cari-cari sinyal listriknya seperti apa si kabel itu. Gitu. Oh, karakteristiknya ada si kabel yang abnormal itu. Nah, udah kita ketemu, ya sudah kita deliver energinya energi radiofrekuensi ya. Radiofrekuensi itu ya mengenerate heat lah. Jadi dia menghasilkan panas, jadi rusak itunya. Kabel yang abnormal itu kita rusak. Gitu. Setelah itu ya kita lakukan evaluasi 20 menit, kita coba bangkitkan lagi. Kalau nggak muncul lagi yang seperti itu, ya sudah selesai. Seperti itu. Ya kemarin sih prosedurnya lumayan straightforward, jadi nggak ada masalah berarti. Jadi kita bisa selesai dalam let's say nggak sampai 2 jam sudah bisa selesaikan prosedurnya seperti itu. Setelah prosedur pun pasien paling ya dirawat 1 hari ya. Habis itu semua ini setelah ini masuk terus langsung kita cabut lagi ya. Habis itu kita cuma observasi buat 1 hari, kita lihat apakah ada bengkak dari tempat masuknya kabel. Terus lalu iramanya seperti apa, normal apa enggak, setelah itu ya bisa pulang. Nggak rasa berat lagi. Kan kadang kita rasa tuh, saya kemarin tuh ini dikit aja tuh rasa jantung langsung kayak mau keiket gitu tuh. Kayak terus mau gini deg-deg gitu. Serem juga ya, Bu. Tapi ini kayaknya kayak kok ada mau rasa itu tapi kok nggak ada gitu, kayak nggak ada gitu mau kumat begitunya kayak kok nggak, udah agak kayak jantungnya tuh kayak rasa lega gitu, kayak nggak disesek gitu. Iya, kalau yang yang pasien yang misalnya penyakitnya seperti saya ini gitu, gangguan irama jantung, ya gak usah takut kalau mau ada tindakan ablasi atau ablasi operasi gitu, gak usah takut lah. Nggak kayak saya kemarin kayak nggak ngerasa apa-apa gitu, bayangannya tuh kayak udah mau itu, tapi ternyata Toto udah selesai gitu. Nggak, sambil ngobrol juga sama dokternya, jadi nggak ada bayangannya tuh operasi tuh kayak udah mau dibelek atau apa, ternyata enggak. Ya biasa lah. Nah, untuk pengobatannya itu harus dilakukan ablasi yang juga bukan merupakan suatu proses atau tindakan yang harus ditakuti, karena itu prosesnya hanya 1 jam dan tidak ada proses bedah membedah, sehingga semuanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam tindakan ablasi tersebut. Enak kok, cepet, bukan enak, cepet kok. Nggak kerasa apa-apa. Nggak kerasa apa-apa.